Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Vina Yunitasari, NPM 2154068, kelas PGSD 03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pembelajaran Inovatif terhadap meningkatnya rasa percaya diri peserta didik kelas 1 di SDN Gadekan, Surakarta. Pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dan pendidik dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, modal pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, serta sumber belajar di lingkungan belajar. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di kelas adalah aktivitas peserta didik. Salah satunya yaitu keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap proses berpikir, kemudian perkembangan emosional dan juga sosial. Keaktifan peserta didik merupakan aspek yang mendukung dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya. Rasa percaya diri menjadi kualitas yang penting dalam setiap individu peserta didik karena tanpa adanya rasa percaya diri, peserta didik akan menunjukkan sikap yang negatif dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya tidak berani maju ke depan kelas, kemudian tidak mau mengungkapkan pendapat, tidak mau ikut serta aktif dalam proses pembelajaran, serta tidak mau bertanya dan lain sebagainya. Nah, agar sikap negatif tersebut tidak menjadi kebiasaan di masa yang akan mendatang, perlu adanya inovasi dan juga pembaharuan dalam proses pembelajaran agar ketika pembelajaran berlangsung setiap harinya dapat mendorong peserta didik untuk rasa percaya dirinya itu tergugah. Pembaharuan tersebut adalah pembelajaran inovatif dengan pengemasan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan begitu peserta didik dapat diajak aktif dalam proses pembelajaran, tidak merasa takut, tidak merasa malu, tidak merasa tertekan, dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Dengan metode pembelajaran inovatif yang dapat menyeimbangkan otak kanan dan juga otak kiri, akan terjadi proses yang membangun rasa percaya diri pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dalam penggunaan metode pembelajaran inovatif terhadap meningkatnya rasa percaya diri peserta didik, khususnya di kelas 1 di SDN Gadekan, Surakarta. Kemudian untuk tujuan penelitian untuk mengetahui dan juga menganalisis pengaruh metode pembelajaran inovatif terhadap meningkatnya rasa percaya diri peserta didik kelas 1 di SDN Gadekan, Surakarta. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat penelitian bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran yang baru atau pembelajaran yang tidak seperti biasanya, kemudian dapat merasakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, kemudian selain menyenangkan juga bermakna dengan penerapan pembelajaran inovatif sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik dapat aktif dan dapat membangun rasa percaya diri yang ada pada dirinya. Kemudian manfaat yang kedua bagi guru sebagai informasi dan juga acuan ilmiah bagi guru untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan serta dapat dilaksanakan dan dikembangkan untuk mengeksplor bagaimana pendekatan rasa percaya diri pada peserta didik. Kemudian manfaat yang ketiga bagi sekolah. Untuk manfaat bagi sekolah ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak terhadap peningkatan kualitas peserta didik di sekolahan. Nah, khususnya ini pada sikap rasa percaya diri pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Deskripsi teori yang pertama ada definisi percaya diri. Rasa percaya diri merupakan keyakinan yang dimiliki individu terhadap segala aspek, baik kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak berpengaruh oleh orang lain dan mampu bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek rasa percaya diri. Yang pertama yaitu keyakinan kemampuan diri. Keyakinan kemampuan diri ini merupakan sikap positif individu mengenai dirinya yang mampu secara sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang akan dilakukan
Kemudian yang kedua, optimis. Optimis merupakan sikap positif yang dimiliki individu di mana ia selalu berpandangan baik dan berprasangka baik dalam menghadapi segala hal mengenai dirinya dan juga kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada objektif. Objektif sendiri merupakan atau dapat diartikan bahwa individu yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan kesediaan individu untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang kelima, ada rasional dan juga realistis. Rasional dan realistis merupakan analisis terhadap sesuatu hal dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, ciri-ciri percaya diri. Ciri-ciri percaya diri ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu percaya pada kemampuan sendiri, merupakan suatu keyakinan akan diri sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut. Yang kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Ini memiliki arti bahwa individu itu mampu bertindak dalam mengambil keputusan terhadap diri yang dilakukan secara mandiri atau tanpa adanya keterlibatan orang lain dan mampu untuk meyakini tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, yakni adanya penilaian yang baik dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang dilakukan yang menimbulkan rasa positif terhadap diri dan masyarakat dan untuk masa depannya kelak. Kemudian yang keempat, berani mengungkapkan pendapat. Terdapat sikap untuk menyatakan sesuatu dalam diri yang ingin disampaikan kepada orang lain tanpa adanya paksaan atau rasa yang dapat menghambat pengungkapan tersebut. Kemudian yang keempat, ada indikator percaya diri menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2007, meliputi 1. Peserta didik berani tampil sendiri. Yang kedua, berani tampil di depan kelas. Anak berani tampil bermain peran, kemudian percakapan dengan temannya, dan berekspresi ketika bermain peran. Kemudian deskripsi pembelajaran inovatif. Kata inovatif memiliki arti pengenalan hal-hal yang baru atau penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh pendidik di mana sifatnya baru dan tidak seperti biasanya dilakukan dan memiliki tujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Pembelajaran inovatif ini mengandung makna pembelajaran yang dikemas oleh guru yang menjadi wujud gagasan atau teknik yang baru agar dapat memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif dapat mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan atau learning is fun, di mana merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika peserta didik sudah menanamkan learning is fun di pikirannya, dia akan ada lagi peserta didik yang pasif dalam kelas, kemudian perasaan tertekan, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja tidak ada rasa bosan. Syah dan Karyadinata berpendapat bahwa pembelajaran inovatif dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri apabila dilakukan dengan cara mengolah media yang berbasis teknologi dan proses pembelajaran yang tepat. Nantinya akan terjadi proses dalam membangun rasa percaya diri pada peserta didik, khususnya dalam proses pembelajaran di setiap harinya. Konsep pembelajaran inovatif yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran inovatif mendorong peserta didik agar terlibat dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks praktis. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Konsep ini melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan interaksi antar peserta didik. Peserta didik bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, berbagai ide melengkapi kekurangan dan kekuatan masing-masing, dan membangun keterampilan sosial serta kerja tim. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah, memfasilitasi eksplorasi dan penemuan peserta didik, dan memadukan minat, kebutuhan, dan gaya belajar individu dalam pengalaman pembelajaran. Yang keempat, pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Peserta didik diajak untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan solusi yang kreatif.
kreatif. Yang kelima, pembelajaran berkelanjutan dan refleksi. Pembelajaran inovatif menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dan refleksi terhadap pengalaman belajar. Peserta didik diajak untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sikap melalui refleksi diri, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Kemudian yang keenam, penilaian autentik. Pada konsep ini melibatkan penggunaan penilaian mencerminkan situasi dunia nyata seperti pengawasan proyek, portofolio, presentasi, atau simulasi. Pentingnya pembelajaran inovatif diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan untuk dunia berubah. Di sini memiliki arti bahwa pembelajaran inovatif mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia yang berkembang dengan cepat. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi mempengaruhi cara bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Pembelajaran inovatif membantu peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan untuk menghadapi tantangan pada masa depan. Kemudian yang kedua, keterampilan abad ke-21. Pembelajaran inovatif berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja modern yang mencakup keterampilan berpikir kritis, kreatif, kerjasama, komunikasi efektif, pemecahan masalah, keterampilan digital, dan literasi media. Dengan begitu, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan tersebut sehingga mereka siap menghadapi tuntutan pekerjaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, keterlibatan peserta didik yang tinggi. Pembelajaran inovatif mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan metode yang menarik dan interaktif, memungkinkan peserta didik untuk menjadi pelaku aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah dan kreativitas. Pembelajaran inovatif mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Peserta didik diajak untuk menemukan solusi, kemudian melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan berpikir di luar batas konvensional, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih luas dan solusi yang inovasi. Kemudian yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran inovatif membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan sikap yang mendukung pembelajaran seumur hidup dan juga memberikan cara yang lebih efektif dan relevan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depan yang kompleks dan cepat berubah, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, kemudian pemikiran, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia yang semakin global dan berhubungan erat dengan teknologi. Beberapa contoh pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Yang pertama, ada inquiry based learning. Inquiry based learning merupakan model pembelajaran inovatif yang mengutamakan proses belajar yang terarah dan terstruktur melalui proses penemuan dan eksplorasi. Model ini mendorong peserta didik untuk menjadi aktif dalam mendapatkan pengetahuan dengan menyelidiki, kemudian mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban dari masalah yang diberikan. Model ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir logis, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan. Selain itu, model ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik karena mereka merasa menjadi aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian contoh yang kedua ada problem based learning atau biasa yang dikenal PBL. Model pembelajaran inovatif PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Peserta didik dihadapkan pada situasi atau masalah yang nyata dan relevan dengan konteks kehidupan mereka. PBL melibatkan peserta didik dalam aktivitas pemecahan masalah, di mana mereka bekerja secara kolaboratif, kemudian mengidentifikasi masalah, dan merumuskan pernyataan yang perlu dijawab. Peserta didik melakukan penelitian mandiri untuk menemukan jawaban atau solusi. Kemudian contoh yang ketiga ada cooperative learning. Cooperative learning merupakan model pembelajaran inovatif di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Model ini mendorong peserta didik untuk beradaptasi aktif dalam pembelajaran, berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta saling membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Beberapa contoh penelitian yang relevan, yang pertama yaitu Yuni Hardianti yang berjudul Analisis Sikap Percaya Diri Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning Mata Pelajaran Matematika.
Yang kedua, Nurdin Muhammad yang berjudul Pengaruh Metode Discovery Learning untuk meningkatkan representasi matematis dan percaya diri siswa. Yang ketiga, Kikamatun Zainiab yang berjudul Point Road sebagai alternatif media pembelajaran untuk mengembangkan percaya diri siswa sekolah dasar. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini, berbagai metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berkarya teknologi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Dengan terlibat dalam pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menjadi lebih mandiri, peserta didik dapat mengembangkan rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, berkomunikasi, dan bekerja sendiri maupun dalam tim. Sehingga dalam proses pembelajaran ini diperlukan inovasi atau pembaharuan, salah satunya penerapan metode pembelajaran inovatif, di mana pembelajaran inovatif ini dikembangkan atau dirancang untuk menstimulan atau mendorong tumbuhnya rasa percaya diri peserta didik di dalam kelas, sehingga nantinya mereka akan menjadi terbiasa memiliki rasa percaya diri untuk naik ke kelas selanjutnya. Mereka sudah tidak takut lagi untuk berpendapat, untuk bertanya, untuk maju ke kelas, sehingga nantinya dapat menjadi suatu kebiasaan yang baik seperti itu. Adapun bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Kemudian untuk objek penelitian, ada objek peserta didik kelas 1 di SD Gandengan Surakarta. Kemudian objek penelitian menggunakan dua variabel bebas dan terikat, yakni pengaruh pembelajaran inovatif dan percaya diri peserta didik. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan pada PLP1 dari tanggal 10 November sampai 3 Desember 2003 dengan melakukan observasi terhadap kelas saat proses pembelajaran berlangsung di kelas 1, tentunya dengan penerapan pembelajaran inovatif. Kemudian melakukan wawancara kepada guru wali kelas 1 dan juga beberapa peserta didik, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.